Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Rek? Ketemu lagi sama Caim Unet. Hari ini Caim jalan-jalan dan jalan-jalannya cukup jauh ke Yogyakarta. Ada apa? Karena Caim mendapatkan informasi salah satu dosen kita, yakni Ibu Iis Nur Asia, telah menemukan inovasi. Inovasinya berupa pupuk organik yang tidak saja membantu nutrisi tanaman, tetapi juga membasmi hama. Kebetulan lokasi penelitiannya ada di Kalurahan Ringinharjo, Kapanewon, Bantul. Nah, Kapanewon ini kalau di Jember kecamatan, Kabupaten Bantul. Kita langsung ke lokasi dan nanti kita akan mengulik apa inovasi yang sudah dilakukan. Yuk, kita langsung ke Kalurahan Ringinharjo, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul. Nah, yang ada di belakang Caim ini adalah bagian dari benteng yang memutari Keraton Jogja. Setelah ini kita akan bergerak ke Kalurahan Ringinharjo, Kapanewon, Bantul. Langsung saja. Sobat Unet, Caim sudah berada di lokasi penelitian terkait dengan inovasi pupuk hayati sekaligus pengendali hama yang merupakan hasil penelitian dari salah satu dosen kita, yaitu Ibu Iis Nur Asia, yang letaknya ada di Kalurahan Ringinharjo, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul. Dan di lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota Jogja, sekitar 45 menitan lah. Kita sudah sampai dan kita menunggu rombongan rektor bersama para wakil rektor serta ketua dan sekretaris LP2M yang ternyata selain melihat dari dekat bagaimana hasil pemupukan menggunakan pupuk hayati dari inovasi dosen Universitas Jember, juga melakukan panen padi secara perdana. Jadi bisa dilihat nanti di belakang Caim ini ada hamparan padi yang sudah dipupuk dan tidak dipupuk dengan pupuk hayati inovasi dari dosen Universitas Jember. Kita lihat. Oke, Sobat Unet, padi yang ada di sebelah kanan Caim ini ditanam lebih dahulu, kira-kira 10 harian, daripada padi yang ada di sebelah kiri Caim. Padi yang ada di sebelah kiri ini sudah dipupuk menggunakan pupuk hayati yang dinamakan BRE4, dan ternyata dia lebih
dulu panen dibandingkan dengan yang tanpa pupuk. Nanti kita akan kulik lagi, kita akan tanyakan ke inovatornya yaitu Bu Iis Nur Asia bagaimana dan apa sih sebetulnya pupuk hayati sekaligus bionematisida yang dia ciptakan. Sobat Unet, saya sedang bersama Pak Bantiono, salah satu petani yang menggunakan pupuk BRE4 hasil inovasi dari salah satu dosen kita. Pak Bantiono, bagaimana awalnya kok bisa kemudian menggunakan pupuk BRE4 ini, Pak? Baik Bapak, jadi awalnya itu Bu Is menemukan hama. Hama itu menyerangnya bukan di tanaman, tapi di akar. Di akar itu terdapat butiran-butiran yang itu bisa menghambat nutrisi atau apa ya, penyerapan itu menghambat, jadi perkembangan di pohon padi itu terhambat. Jadi Bu Is menemukan hama itu, kemudian menyewa di lahan sana untuk penelitian, kemudian menggunakan pupuk cair BRE4. Awalnya pertama waktu panen ada peningkatan. Peningkatannya sampai berapa, Pak? Peningkatan ada 60. Jadi hama itu pas hilang ya masih ada, cuman tinggal sedikit. Nah, itu terus kemudian kedua dilanjutkan penelitian kedua dengan benih yang sama, lahan yang sama, dan hasilnya luar biasa. Itu bisa hilang 95%. Kemudian pengembangan lagi yang ini yang ketiga. Yang ketiga dulu waktu 1-2 itu untuk menghilangkan hama, yang ketiga ini adalah produksi. Produksi, dan ini hasilnya bagus dari segi waktu juga lebih pendek. Jadi kalau normalnya itu 90 hari Pak, 90 sampai 9 hari, tapi ini 80 hari sudah bisa dipanen. Bisa dipanen, dan ini sama sebelahnya kan tanamnya paling belakang hasilnya, tapi justru panen duluan. Kemudian kemarin diteliti hasilnya memang lebih banyak dari sebelahnya. Sampai berapa kalau misalnya dikira-kira gitu? Kira-kira kalau ada peningkatan berapa persen gitu? Ada sekitar 30-40 ada. Pak, penggunaan pupuknya sendiri bagaimana, Pak? Kalau untuk penggunaan pupuk BRE4 itu sangat mudah, Pak. Jadi awalnya tanah yang sudah dibajak, kemudian disemprot. Semprot itu cuma membutuhkan 15 liter. Itu untuk nanti untuk satu petak ini 1000 meter. Nah, 1000 meter itu kemudian didiamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari baru ditanam, Pak. Setelah ditanam padi benih, kemudian selang 2 minggu semprot lagi 2 liter aja, Pak. 2 liter, kemudian 2 minggu lagi semprot lagi 2 liter. Udah, itu cukup, Pak. Hanya 3 kali saja? 3 kali, Bapak. Ya, jadi cuma membutuhkan 3 kali semprotan. Untuk kemudian untuk penggunaan pupuk yang lain, nah, mungkin pupuk urea itu masih tetap tapi komposisi dikurangi lebih sedikit, Pak. Bisa 50%. Oh, 50%. Iya, bisa. Ya, sebelumnya 50 kilo, ini 25 aja sudah cukup untuk 1000 meter. Untuk 1000 meter, Pak. Ya. Oke, berarti membantu para petani. Sangat membantu, Pak. Jadi dari segi biaya, segi waktu sangat membantu, Pak.
Terima kasih Pak Bendiono. Semoga nanti para petani di daerah Bantul di Ringin Harjo ini juga bisa menggunakan pupuk. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sobat Unet, hari ini Rektor, para wakil Rektor, Ketua LP2M beserta Wakil LP2M beserta perangkat desa tengah melakukan panen padi hasil pemupukan dengan BRE 4. Yuk kita saksikan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Yes, sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup? Ayo. Sobat Unet, saya sudah bersama Ibu Iis Nur Asia, peneliti sekaligus penemu BRE 4, pupuk hayati sekaligus bionematisida. Ibu bisa dijelaskan secara garis besar ini bagaimana sampai kemudian ada penelitian seperti hari ini? Baik, terima kasih Sobat Unet. BRE 4 ini dikembangkan sejak tahun 2010. Dasar pemikirannya pada saat itu banyak sekali tanaman yang terserang nematoda parasit, sehingga kami mencoba untuk mencari alternatif dari penggunaan pestisida kimia gitu, karena nematoda itu menyerangnya di akar, sehingga ketika penggunaan pestisida kimia itu sangat berbahaya karena nanti akan mengkontaminasi tanah dan air, sehingga harus mencari alternatif. Dan pada saat itu kita mencari alternatifnya adalah dari mikroba yang ada di dalam tanah. Nah, mikroba ini kami peroleh dari tanaman-tanaman yang sehat di antara tanaman-tanaman yang sakit. Jadi yang pertama yang kami temukan itu adalah bakteri yang berasal dari tanah atau Rhizobacter. Kami menemukan 2 jenis Rhizobacter. Kemudian ini didanai oleh penelitian hibah dari Deptan, dari KKP3N dan KP4S. Kemudian melalui dana DRPM kami juga mengembangkan bakteri yang berasal dari tanaman, itu endofit. Sama konsepnya, kita mencari bakteri dari tanaman yang sehat di antara tanaman-tanaman yang sakit. Kemudian berikutnya Rhizobacter dan endofit kita jadikan satu menjadi konsorsium, karena secara alami di alam tidak ada bakteri yang tumbuh sendiri, berarti harus konsorsium, sehingga kami coba kolaborasi. Kita uji dulu apakah bakteri ini bisa hidup bersama atau tidak. Nah, kita pilih bakteri-bakteri yang bisa hidup bersama. Akhirnya ditemukan 4 bakteri, 2 dari Rhizobacter dan 2 dari endofit itu bisa hidup bersama. Kemudian karena produk ini saat itu masih pengujiannya di lahan petani, itu kalau untuk melalui KP4S itu sudah di lahan kopi begitu. Kemudian melalui Rispro LPDP kami menggandeng CV3 Kreasi Bersama untuk bisa lebih komersial. Jadi CV3 Kreasi Bersama ini milik Bapak Kurniawan yang kantornya ada di Tamanan Bondowoso. Kebetulan Bapak Kurniawan ini alumni dari Fakultas Pertanian UNED. Nah, kita bekerja sama untuk memformulasikan bakteri yang kami punya itu menjadi satu produk pupuk, yaitu BRE 4. Apa keunggulan dari BRE 4 ini?
Jadi awalnya kan dikembangkan sebagai bionematisida, tapi ternyata pupuk ini bisa sebagai penyubur tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri-bakteri yang kami punya itu juga menghasilkan hormon-hormon tubuh gitu, sehingga akhirnya kami beri label biofertilizer sekaligus sebagai bionematisida. Dan ini baru ya, pertama kali Bu ya? betul. Jadi selama ini biofertilizer itu tidak ada yang sekaligus sebagai bionematisida. Berarti gitu. seperti yang disampaikan pada saat testimoni, ini sangat membantu petani Bu ya, menghemat karena pupuk sudah ada, pembasmi hamanya juga Sudah ada, dan kebetulan gitu ya, hasil penelitian kami yang sekarang masih dibuktikan untuk uji efektivitasnya di Universitas Pajajaran, klaim kami pupuk ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia begitu, dan hasilnya masih diselesaikan sampai bulan depan untuk pengurusan izin edar. Jadi Ibu, tadi disampaikan juga di padi bisa, di kopi bisa, di sayur juga bisa, betul? Betul, iya. Jadi BRE4 ini sudah diuji pada 3 jenis komoditas: hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Untuk tanaman hortikulturanya kami sudah menguji pada tanaman kubis, kemudian sawi, kemudian kentang, tomat, dan cabai untuk tanaman hortikulturanya. Kemudian tanaman pangannya itu baru ke padi, namun uji efektivitas di Unpad itu menggunakan jagung. Berarti ada 2 untuk tanaman pangan, padi, dan jagung. Kemudian untuk tanaman perkebunannya kami mengujikan pada kopi arabica dan kopi robusta. Jadi ada 3 komoditas utama: hortikultura, pangan, dan tanaman perkebunan. Nah, ini yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak Kades ya, harganya berapa Bu? Kemudian jadi harga terendah gitu, itu 1 liternya 60.000, itu harga terendahnya, karena nanti kan berkembang ya, tergantung dari di mana membelinya begitu. Jadi harga terendahnya 60.000 itu padahal tadi bisa dipakai satu. Jadi sebenarnya dari kami sarannya itu adalah untuk 1 hektar itu 10 sampai 15 liter per hektar. Dan itu dipakai hanya untuk 3 kali pemakaian Bu ya, kalau tadi betul. Jadi nanti dari 10 sampai 15 liter itu bisa di aplikasinya boleh sekaligus, boleh berkali-kali, tapi totalnya adalah 10 sampai 15 liter dalam 1 kali masa tanam saja. Betul, ya? Tapi karena ini adalah mikroba tanah begitu, harapannya ke depannya tidak perlu lagi menggunakan, karena akan memperkaya mikroba tanah yang ada di dalam tanah. Berarti betul Bu ya, apa sekali pakai bisa dipakai Bisa 2 kali dipakai 2 kali. Gitu. Insya Allahnya seperti itu, karena konsepnya kan kita memperkaya, kalau pupuk hayati kan gitu ya, memperkaya mikroba yang ada di dalam tanah. Gitu. Baik Sobat Unet, luar biasa sekali. Sebentar lagi teman-teman atau teman-teman petani akan bisa juga merasakan bagaimana efisiennya BRE4. Jadi tunggu saja tanggal mainnya, nanti kita akan hilirisasi kalau kata Pak Rektor, sehingga bisa dirasakan oleh teman-teman petani. Terima kasih Ibu Is, semoga sukses terus. Baik teman-teman, kita akan mewawancarai Pak Rektor dan Ketua LP2M. Selamat pagi Pak Rektor, Pak Prof Yuli, Pak Prof Slamin, Pak Prof Bambang. Bapak, ini kan jauh-jauh dari Jember ke Jogja, ke Bantul untuk melihat sebuah penelitian yang sangat inovatif. Dan tadi kita sudah ngobrol dengan Bu Iis, ternyata baru kali ini ada di Indonesia pupuk sekaligus pengendali nematoda. Saya ingin bertanya dulu, pendapat Bapak bagaimana Pak? Ya, tentunya dengan apa yang dihasilkan Bu Iis ini, kita bahagia, bangga gitu ya, bahwa ada salah satu dari dosen kita di Universitas Jember, tentunya berkelompok ya dengan teman-teman yang lain dan bekerja sama dengan beberapa lembaga lain. Saya lihat ada Puslitvoka, ada juga beberapa perusahaan-perusahaan telah menghasilkan suatu produk atau produk riset ya, yang menurut saya ini sudah siap dan sangat siap dihilirisasi. Karena tadi sudah diceritakan oleh Bu Is, ini suatu perjalanan panjang sejak tahun 2010 di mana
dalam upaya untuk menghasilkan suatu produk biofertilizer atau pupuk hayati yang berfungsi. Tentunya kalau pupuk itu kan menyuburkan tanah, tapi ternyata dari hasil inovasi BUIS ini juga bisa menjadi pengendali nematoda di di tanah. Nah, ini tentu suatu inovasi yang sangat luar biasa dan membanggakan. Kalau mungkin tadi dikatakan yang pertama di Indonesia, itu juga malah lebih luar biasa gitu. Tentu kita berharap ini apa yang dilaksanakan oleh BUIS itu juga menginspirasi teman-teman yang lain ya, periset di Untas Jember, dan saya tahu sebetulnya banyak juga produk-produk yang sudah siap dihilirisasi. Tentu untuk menghasilkan produk yang demikian itu ada satu prosedur ya, ada satu bentuk ketentuan yang harus kita ikuti. Jadi suatu riset itu harus sama lah, harus punya dasar-dasar ilmiahnya, yang itu menjadi pijakan hukumnya, landasan hukumnya ya bagi suatu produk, bahwa itu diakui sebagai suatu produk yang siap untuk digunakan atau dimanfaatkan di masyarakat. Ya. Jadi klaim-klaim itu akan apa yang diklaim BUIS itu akan sangat kuat. Kita juga mudah menjelaskannya bahwa ini adalah produk-produk saintifik dari UNED yang perjalanannya juga sangat panjang untuk mencapai itu. Gitu. Pak, ngomong-ngomong, karena tadi sudah disampaikan oleh petani efektif, efisien, hemat, ini kan juga berpotensi menjadi produk yang bisa digunakan oleh petani lain. Nah, senyampang UNED sudah jadi BLU, Pak, bagaimana Pak? Mungkin sudah ada ide untuk menghilirisasi kalau kata Bapak. Kemarin kan kita juga sudah berdiskusi dengan Bapak Ketua LB2M, dengan BUIS, bahwa ini sebetulnya makanya istilah hilirisasi tadi sudah siap untuk dikomersialkan. Saya sudah mengatakan kepada BUIS, kalau memang ini sudah siap, lembaga itu juga siap sebetulnya dengan menyediakan sarana produksinya gitu, ya kan. Dan tentu nanti hitungan-hitungan bisnis itu ada lah ya. Jadi kita siap untuk menghilirisasi dan mengkomersialkan ini sebetulnya, produk dari BUIS ini. Saya nggak tahu sampai di mana ujungnya nanti, kan itu kan. Setelah itu dinyatakan, oke, ini siap untuk dikomersialisasi, ya kita proses komersialisasinya. Dan tentu itu kan berguna bagi revenue perguruan tinggi kita, ya juga tentunya royalti juga bagi penemu itu juga harus ada, gitu. Harus berimbang juga. Jadi sebagai bentuk reward dari hasil kerja kerasnya gitu. Jadi kita siap mengkomersialkan kalau memang, dan karena ini meyakinkan. Saya ke Prof. Yuli, bagaimana Prof mendorong supaya lebih banyak lagi peneliti dosen kita yang kemudian punya penelitian baik-baik tadi itu kemudian dimanfaatkan oleh umum? Ya, tentu Universitas Jember ya di bawah dukungan Pak Rektor, Bapak Warek, Bapak Ibu Warek ya, kita ini selalu memberikan fasilitasi ya, yang makin hari tidak makin sedikit tapi makin banyak. Dan ini salah satu bentuk apresiasi universitas ya, bahwa karya nyata yang memang bermanfaat buktinya ya, itu akan kita support terus. Bahkan kita tidak segan-segan ya, atas izin Pak Rektor untuk memberikan skim-skim penugasan bagi teman-teman dosen peneliti di Universitas Jember yang bisa menunjukkan karya-karya spektakuler ya, itu akan kita support ya, mulai dari hulu sampai hilir ya. Nah, memang kita di sisi ini yang hilirisasinya ini yang masih lemah. Nah, oleh karena itu dengan program-program yang diluncurkan kementerian seperti Kedenreka ya, kemudian produk berbasis inovasi ya, itu yang kita perkuat. Nah, termasuk dengan acara seperti ini kita berharap ini bisa menstimulasi ya teman-teman dosen. Kita menantang, jadi Pak Rektor menantang seluruh dosen ya tanpa kecuali, baik itu di bidang saintek maupun sosial humaniora ya, untuk terus bergerak ya, untuk istiqomah ya, konsisten meneliti ya. Terus jelas tadi dengan Pak Rektor langkah-langkah inventifnya itu jelas untuk menghasilkan suatu invensi. Nah, ini kita ingin membuktikan dari Universitas Jember ya, yang ternyata ya, kita bisa menghasilkan karya yang spektakuler ya untuk bangsa ini ya. Sobat UNED,
karya Ibu Isna ini bisa disebut juga sebagai hadiah Pak ya di TIAS kita yang ke-58. Terima kasih Pak Rektor, Pak Yuli. Kalau tadi sudah dengan Pak Rektor, Ketua LP2M, Cak Im mau ngobrol dengan Pak Lurah Ringin Harjo, Pak Sulistyo. Monggo di sini Pak. Nggih, enggak. Pak Sulistyo, ini pendapat Bapak dengan adanya pupuk sekaligus pembasmi hama ini bagaimana Pak? Yang pertama dari paparan tadi itu memang dan bukti real dari hasil penebaran benih memang bagus dan menunjukkan itu lebih cepat pertumbuhannya, dan itu terus terang juga membuat parasit yang menjadi penyakit tanaman khususnya di akar juga bisa dibasmi. Tentunya nanti harapan kami memang B4 ini memang layak untuk dikembangkan Pak, dikembangkan dan terus dicobakan terus sampai nanti betul-betul memang bisa memenuhi kebutuhan para petani yang mudah-mudahan lebih murah dan lebih ampuh. Selama ini berarti petani di Ringin Harjo masih pakai pupuk kimia Pak? Iya, masih pakai pupuk kimia dan itu juga kuotanya terbatas sekali Pak. Artinya memang banyak petani yang mengeluh memang belum terpenuhi kuota pupuknya, akhirnya hasil panen juga kurang maksimal. Kalau boleh tahu secara umum berarti mayoritas penduduk Ringin Harjo petani nggih Pak? Petani betul. Dari lahan juga kami petani menjadi andalan PAD kami, dari tanah kas maupun tanah pelunggup itu juga dari hasil pertanian. Berarti kalau misalnya akan dikomersialisikan nanti sangat membantu. Bagus sekali, sangat mendukung sekali Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Oke Sobat Unet, hari ini Cak Im menyaksikan sebuah inovasi yang luar biasa yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khususnya petani. Dan insya Allah dalam waktu dekat pupuk BRE 4 pengembangan Ibu Iis akan segera dikomersialisasikan dan bisa dinikmati oleh semua petani di Indonesia. Sekian dulu jalan-jalan Cak Im, kita akan bertemu lagi dengan berbagai tema, berbagai inovasi mengenai Universitas Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.